Pembahasan model-model soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel oleh Ibu Dr. Anda Sutengsu MPD. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke soal-soal, kita belajar dulu dari MATLAB. Oke, ketemu lagi di channel MATLAB. Nah, sekarang kita akan belajar matematika wajib SMA kelas 10, yaitu tentang nilai mutlak. Pernah dengar mutlak? Nah, mutlak itu disimpulkan kayak gini. Misalnya kita punya mutlak X. Mutlak X. Nah, gini, ini mutlak X. Apa sih mutlak? Ada yang udah tahu? Kalau kita asumsikan mutlak itu erat kaitannya dengan jarak. Jadi contohnya gini. Berapa sih nilai dari mutlak 5? Sama aja dengan jarak berapa, jarak dari 0 sampai 5. Kalau kita pakai garis bilangan gini, dari 0 sampai 5. Sampai 5. Ini jaraknya berapa? Dari 0 sampai 5 jelas jaraknya 5. Maka mutlak 5 itu 5. Berapa mutlak negatif 4? Ayo gimana? Sama aja dengan jarak dari 0 ke negatif 4. Ini jaraknya berapa? Jaraknya positif 4. Jelas ya? Nah, kayak gitu, itu sederhananya. Atau misalnya gini, berapa mutlak negatif 7? Ayo, mutlak itu jarak dari 0 ke negatif 7. Dari 0 ke negatif 7 berapa? Ya 7 kan? Lihat di sini, dari 5 dapatnya 5, dari negatif 4 dapatnya positif 4, negatif 7, positif 7. Jadi sederhananya mutlak itu sama aja dengan alat untuk mempositifkan. Kita nggak ngelihat arahnya kemana. Beda kalau belajar vektor nanti. Oh ya, belum belajar vektor di kelas 10. Nah, nanti kalian akan belajar vektor yang mengenal arah. Tapi untuk mutlak ini kita bicara tentang jarak. Jarak itu nggak peduli arahnya mau ke kanan kayak mau ke kiri, itu nilainya tetap aja positif gitu ya. Oke, nah itu. Sekarang gimana? Kalau misalnya saya punya mutlak X sama dengan 3. Coba berapa nilai X yang memenuhinya? Ya, ingat, tanda mutlak konsepnya itu jarak dari titik 0. Berjarak 3, ya bisa 3 ke kanan, bisa 3 ke kiri, ya enggak? Dari 0, 3 ke kanan berapa? 3 kan? Dari 0, 3 ke kiri, negatif 3. Oh, ternyata kita dapat dua nilai X. X-nya yaitu 3 atau X-nya adalah negatif 3 gitu. Oke, sekarang gini. Berapa mutlak X sama dengan negatif 7? Ayo, berapa? Nah, ini jelas memenuhi konsep nilai mutlak. Mutlak itu kan konsepnya dia mempositifkan gitu. Gak mungkin nilainya negatif gitu. Jadi gak mungkin ini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya X min 3 sama dengan 4? Berapa nilai X yang memenuhi? Coba, gimana? Berapa nilai X yang memenuhi? Nah, kalau kayak gini, kita pahami gini. Tadi mutlak 8 min 0 gitu. Ini kan sama aja dengan mutlak 8 kan. Berarti jarak dari 0 ke 8 itu sama dengan 8 gitu. Atau boleh juga kan gini, 10 min 2, berarti jarak dari 2 ke 10 itu sama dengan jarak 8. 10 kali 2 kan 8. Berarti nilainya adalah 8. Jadi kalau misalnya X min 3 sama dengan 4, jadi kita nyari berapa sih nilai X yang jaraknya 4 dari positif 3 gitu. Dari 3 berjarak 4, berarti 4 ke kanan dan berjarak 4 ke kiri. Berapa nilainya? 4 ke kanan, 7 kan? 4 ke kiri. Ayo, 3 dikurangi 4 berarti negatif 1. Bener gak? Jadi X yang memenuhi di sini kita dapat X-nya adalah negatif 1 atau X-nya positif 7. Kalau nggak percaya kita coba masukin. Coba masukkan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3, negatif 4. Mutlak negatif 4, ya positif 4. Untuk X-nya 7. 7 dikurangi 3, 4. Ya 4 juga kan. Oh, ternyata benar.
X-nya adalah negatif 1 atau 7 gitu kan. Lagi. Coba lagi misalnya mutlak X min 5 sama dengan 6. Berapa nilai X yang memenuhi? Berarti awalnya dari mana? Kita nyari berapa sih nilai X yang berjarak 6 dari 5 gitu. Dari 5 berjarak 6. Jarak 6 ke kanan berarti 11. Jarak 6 ke kiri negatif 1. Oh ternyata X-nya adalah negatif 1 atau X-nya 11. Negatif 1 dikurangi 5, negatif 6 dimutlakan, positif 6 kan. 11 dikurangi 6, dikurangi 5, 6 juga. Oh terpenuhi bener nih. Oke, ketemu lagi di channel MATLAB. Nah, pada video sebelumnya kita udah ngebahas persamaan nilai mutlak, ya. Persamaan dan definisi nilai mutlak, apa sih nilai mutlak itu gitu. Nah, sekarang kita akan membahas pertidaksamaan. Jadi materinya masih berkaitan dan ini dipelajari di kelas 10 Matematika Wajib semester pertama kurikulum 2013. Sebelum saya bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak, saya ingetin lagi definisi dari nilai mutlak itu. Ya, apa sih definisinya? Definisi nilai mutlak ini. Nilai mutlak dari X itu bisa bernilai dua macam. Dia bisa berarti bisa kita ganti atau dia bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan mutlak dari X ini bisa bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini pentingnya. Dan berlaku juga untuk apapun yang ada di dalam tanda mutlaknya. Ya, contohnya, mutlak 2X tambah 1. Mutlak 2X tambah 1 ini akan sama aja dengan 2X tambah 1 jika 2X tambah 1-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1/2. Ya, dan akan bernilai negatif 2X tambah 1 jika gimana? Jika 2X tambah 1 kurang dari 0. Dengan kata lain, jika X-nya kurang dari negatif 1/2. Itu. Ya, simpel ya. Contoh lagi misalnya. 4X min 5. Ini nilainya gimana? Bisa bernilai 4X min 5 jika gimana? Jika 4X min 5 lebih dari sama dengan 0. Atau jika X-nya lebih dari sama dengan 5/4. Dan akan bernilai negatif 4X min 5 jika gimana? Jika 4X min 5 kurang dari 0. Atau jika X-nya kurang dari 5/4. Oke, paham ya? Itu definisi. Nah, kalau kalian udah ngerti tentang definisi nilai mutlak ini, maka gak akan ada masalah saat kita mengerjakan baik persamaan nilai mutlak maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang kita ke pertidaksamaannya. Misalnya gini, mutlak X kurang dari 5. Ya. Sekarang kalau kita mau menyelesaikan soal ini melihat konsep mutlak sebagai jarak dari titik 0 pada garis bilangan, ya. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya, kalian pasti ngerti ya. Kalau kita ngelihat konsep mutlak ini sebagai jarak dari titik 0 pada garis bilangan, ini sama aja gini. Berapa sih nilai X yang memenuhi yang jaraknya kurang dari 5 dari 0? Jadi kalau kita buat garis bilangannya gini. Ini 0. 0 di sini. Yang jaraknya kurang dari 5 dari 0. Kurang dari 5 dari 0 bisa aja kan ke kanan gitu. Kurang dari 5, berarti ini mentok di 5 nih. Kurang dari 5, nah ini yang memenuhi. Ya, kurang kalau ke kanan. Ini nilai X yang memenuhi berapapun X di sini. Yang bilangan real, bukan hanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bilangan real.
Jadi banyaknya ini gak hingga banyaknya. Ya, berapa nilai X-nya yang jaraknya kurang dari 5 dari 0? Kalau ke kanan berarti yang nilainya ada pada di antara 0 dan 5. Tapi yang berjarak 5 itu bukan hanya dari 0 ke kanan kan? Bisa aja dari 0 ke kiri. Berjarak 5, berarti dari sini berapa? Negatif 5. Ya enggak? Negatif 5 gitu. Oke. Nah, jadi kalau gitu nilai X yang memenuhi ya ini, interval ini nih. Interval ini. Ya. Berarti antara negatif 5 dan 5. Jadi X kurang dari 5, X lebih dari negatif 5. Jadi penyelesaian dari sini, ini nih. Mutlak ini, pertidaksamaan ini terpenuhi untuk interval domainnya. X lebih dari negatif 5, X kurang dari 5. Oke, masih bingung ya? Oke, sekarang gimana kalau kita menyelesaikan dengan definisi nilai mutlak sendiri? Kalau kita mau menyelesaikan dengan definisi nilai mutlak, maka kita akan, kalau saya menyebutnya, memecah domain. Caranya gimana? Pertama, kalian cari dulu pembuat 0, kita sebut titik kritis, pembuat 0 dari nilai mutlak. Di sini nilai mutlaknya mana? Ini. Pembuat 0-nya berapa? Mutlak X sama dengan 0, ini sama aja dengan X sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita bagi interval X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 0 gitu. Interval apa ya? Kiri dan kanannya titik kritis. Sekarang lihat definisi. Untuk X lebih dari sama dengan 0 berarti mutlak X ini sama aja dengan X gitu ya. Mutlak X akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi pertidaksamaan ini pada interval ini sama aja dengan X kurang dari 5. Lihat, interval X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 5. Kurang dari 5 ke kiri kan. Lebih dari sama dengan 0. 0 lebih dari, berarti ini. Nah, ini. Jadi kita peroleh pada interval ini penyelesaiannya adalah X kurang dari 5 lebih dari sama dengan 0. Kemudian pada interval domain X kurang dari 0, mutlak X ini bernilai apa? Mutlak X bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Berarti ini pertidaksamaannya sama aja gini. Negatif X kurang dari 5. Kalau kita kali dengan negatif 1, ya, kita kali dengan negatif 1. Negatif X kali negatif 1 kan positif X. Kalau dikali negatif pertidaksamaan gimana? Dia berbalik gitu. 5 kali negatif 1, negatif 5 pada interval X kurang dari 0 gitu. X lebih dari negatif 5. Negatif 5 lebih dari ke kanan kan. X kurang dari 0. Ini 0 misalkan. Kurang dari ke kiri. Oh, ini penyelesaiannya. Jadi gimana? Jadi X kurang dari 0, X lebih dari negatif 5. Nah, sekarang jadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini gimana? Ya gabungan dari keduanya. Ya, gabungan dari ini dan ini kita gabung. Maka kita peroleh gabungannya negatif 5, 0 gitu. Kemudian positif 5. Dari sini yang pertama dia kan gini penyelesaiannya. Dan yang kedua dari 0 sampai negatif 5. Maka kita peroleh X-nya itu kurang dari 5 lebih dari negatif 5. Nah, dapat jawabannya sama kayak yang tadi. Nah, dari dua cara penyelesaian barusan, maka kita peroleh bentuk umumnya. Ya. Oke, jadi barusan kita peroleh bentuk umumnya. Jika mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah negatif A kurang dari X kurang dari positif A. Berlaku juga untuk interval tertutup. Jadi kalau ada sama dengan, ini sama dengan. Ingat ya, kalau tandanya kurang dari, mutlak X kurang dari A, maka jawabannya negatif A kurang dari X kurang dari positif A. Catat. Oke, ini yang pertama. Nah, berlaku juga jika di dalam mutlaknya berupa
apa ya, bentuk aljabar lain. Misalnya gini, mutlak 2x min 1 kurang dari 7. Maka jawabannya gimana penyelesaiannya? Berarti negatif 7 kurang dari 2x min 1 kurang dari positif 7. Ingat pola ini nih ya. Ini yang pertama, bentuk pertama. Lalu gimana? Kita pengen di tengahnya itu hanya x aja. Maka semua ruas kita hilangkan negatif satunya. Berarti semua ruas kita tambah dengan 1. Negatif 6 tambah 1, negatif 7 tambah 1 berarti negatif 6 kurang dari 2x kurang dari 8. Kita pengen di tengah x aja. Kita apain? Ya kita bagi dengan 2 gitu. Jadi negatif 3 kurang dari x kurang dari 4. Ngerti ya? Dapat nih. Jadi untuk pertidaksamaan ini, maka inilah penyelesaiannya. Ini jawabannya. Oke, masih bentuk kurang dari. Contoh lagi, misalnya gimana kalau mutlak 5x tambah 1 kurang dari sama dengan 16 misalnya. Gimana penyelesaiannya? Berarti kita peroleh, lihat lagi pola ini untuk tanda kurang dari. Pokoknya kalau kurang dari ingat pola ini ya. Maka kita peroleh, oh ya ini kurang 1 tambah 1 aja ya. 5x tambah 1 kurang dari sama dengan 16. Berarti negatif 16 kurang dari sama dengan 5x tambah 1 kurang dari sama dengan positif 16. Pertama kita hilangkan satunya. Kita kurangi dengan 1 semua ruasnya. Ini berapa? Negatif 17 kurang dari sama dengan 5x kurang dari sama dengan 15. Paham ya? Kita apain sekarang? Kita bagi dengan 5. Kita kan pengen x di tengah, hanya x aja. Kita bagi dengan 5, maka kita peroleh negatif 17 per 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 ya. Dapat. Nah ini penyelesaiannya. Oke, itu jika tandanya kurang dari. Sekarang gimana jika tandanya lebih dari? Misal kita mau nyari penyelesaian mutlak x lebih dari 3 ya. Kalau kita lihat konsepnya pada konsep jarak, kita nyari berapa sih nilai x yang memenuhi yang jaraknya lebih dari 3 dari 0. Ini 0, jaraknya lebih dari 3. Berarti ya dari 3 ke sini kan, ke kanan, atau dari negatif 3 ke kiri gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita peroleh bentuknya lagi. Jadi kalau mutlak x lebih dari a, maka penyelesaiannya ya x kurang dari negatif a atau x lebih dari positif a. Nah ini penyelesaiannya. Oke. Nah ini penting, catat ya. Nah ini bentuk kedua. Ini bentuk kedua yang perlu kalian ingat. Jika tandanya lebih dari, maka x kurang dari negatif a atau x lebih dari positif a. Ini kedua. Contoh misalnya, mutlak x lebih dari sama dengan 5. Maka jawabannya gimana? X kurang dari sama dengan negatif 5 atau x lebih dari sama dengan positif 5. Udah gini aja. Atau gimana kalau di dalamnya bentuk aljabar? X tambah 3 lebih dari sama dengan 7. Maka jawabannya gimana? X kurang dari sama dengan, atau gini, x tambah 3 kurang dari sama dengan negatif 7 kurang dari sama dengan negatif 7 atau x tambah 3 lebih dari sama dengan positif 7. Kedua ruas yang bagian sini, kedua ruas kita kurangi 3 ya. Maka x kurang dari sama dengan negatif 10 atau ini kedua ruas kita kurangi 3 juga, x lebih dari sama dengan 4. Nah ini penyelesaiannya. Jelas ya? Ini dua bentuk yang
akan kita gunakan nanti. Nah, sekarang murid-murid, kita langsung ke pembahasan model-model soal persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Model yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 9 sama dengan 5. Tadi sudah dijelaskan di MATLAB bahwa ada penyelesaian untuk nilai mutlak 2x min 9 sama dengan 5. Alternatif penyelesaiannya adalah nilai mutlak 2x min 9 sama dengan ada dua hal. Yang pertama, yang bagian pertama yang di atas itu 2x min 9 di mana x itu lebih dari sama dengan 9/2. Lalu ada bagian kedua, min 2x plus 9 di mana x itu kurang dari 9/2. Di bagian pertama kita hitung, maka kita menemukan 2x min 9 sama dengan 5. Kalau min 9 pindah ke ruas kanan, maka 2x sama dengan 14. Hasil dari 5 plus 9. Maka x sama dengan 14 dibagi 2, karena 2 pindah ke ruas kanan. Jadi 14 dibagi 2, ketemu x sama dengan 7. Dan ini memenuhi, karena x itu lebih dari sama dengan 9/2. Nah, di bagian bawahnya, itu kita sudah kalikan dengan min 1, karena persamaannya min 2x plus 9 itu dikalikan min 1, maka jadinya 2x min 9 sama dengan min 5. Setelah kita pindahkan ke ruas kanan angka min 9 ini, maka bisa ditemukan 2x sama dengan 4 dari 9 min 5. Maka x sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2, dan ini memenuhi. Karena x yang sama dengan 2 ini kurang dari 9/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 7. Nah, kita coba model yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 2 sama dengan nilai mutlak 2x plus 3. Untuk penyelesaiannya, kita ingat ada dua macam. Yang pertama, dalam kurung x min 2 sama dengan min dalam kurung 2x plus 3. Kalau kita buka kurungnya, menjadi x min 2 sama dengan min 2x min 3. Tadi min 1 dikalikan 2x dan dikalikan plus 3. Sesuai dengan rumus persamaan aljabar, kita pindah yang bernilai x ke ruas kiri dan kita pindah bilangan yang tanpa x ke ruas kanan. Lalu menjadi 3x sama dengan min 1. Kita pindah lagi angka 3 ke ruas kanan menjadi x sama dengan min 1/3. Penyelesaian yang berikut adalah x min 2 sama dengan 2x plus 3. Ini normal ya. Kita pindah angka variabel x ke kiri dan angka tanpa variabel x ke kanan. Kita mendapatkan min x sama dengan 5. Atau kalau di kedua ruas kita kalikan min 1, maka x sama dengan min 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 5 dan min 1/3. Berikutnya, ada model yang ketiga. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan mutlak x min 3 ditambah mutlak 2x min 8 sama dengan 5. Nah, langkah pertama, kita mencari batas x dulu. Kita lihat di nilai mutlak yang pertama, x min 3 itu sama dengan 0. Maka x sama dengan 3. Kemudian batasan mutlak yang kedua, kita lihat 2x min 8 sama dengan 0. Maka kalau 8 kita geser ke ruas kanan, 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, karena C sama dengan 5, C itu angka hasil penjumlahan dua nilai mutlak tadi, yang di ruas paling kanan, itu 5. Ini berarti C itu lebih dari sama dengan 0.
Maka berlaku untuk mutlak X min 3. Yang pertama, X min 3, di mana X lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3, dan min X plus 3, di mana X kurang dari 3. Sedangkan untuk mutlak 2X min 8, yang pertama, 2X min 8, di mana X lebih dari sama dengan 4, lalu ada min 2X plus 8, di mana X kurang dari 4. Ini intervalnya. Lalu Anda bisa lihat itu intervalnya. Nah, dari perhitungan di atas, itu yang paling atas, kita tahu bahwa batas X, itu X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Nah, sekarang kita cross-check. Apakah nilai X ini ada di antara 3 dan 4, artinya X itu lebih dari 3 dan kurang dari 4, atau X itu kurang dari 3 dan lebih dari sama dengan 4. Nah, kita masukkan saja apabila misalnya X kurang dari 3, kita masukkan ke persamaan. Oh, ternyata X sama dengan 2 dan memenuhi. Anda bisa hitung ya. Kalau misalnya X itu di atas 3 dan di bawah 4, oh ternyata tidak memenuhi, misalnya 0. Kalau misalnya X itu lebih dari 4, oh ternyata memenuhi. Nah, ini ada angkanya 5, 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 5, 1/3. Nah, sekarang kalau model soalnya sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X min 3 lebih besar sama dengan mutlak 7X plus 2. Coba Anda pahami penyelesaian dari soal pertidaksamaan tadi dengan langkah-langkah yang sudah ditulis di dalam slide ini, sehingga hasil himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X kurang dari sama dengan 1/9. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan kepada Ibu Tengsu. Demikian juga dengan soal pertidaksamaan berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2X plus 1 lebih besar sama dengan 3. Sudah ada cara penyelesaiannya, silahkan Anda belajar. Kalau tidak paham, bisa ditanyakan. Ini saatnya latihan mandiri. Silahkan murid-murid untuk mengerjakan 3 soal berikut ini. Silahkan dilihat baik-baik. Silahkan mencoba untuk menghitung dengan tekun, dengan sabar. Kalau tidak bisa, bisa ditanyakan kepada Ibu Tengsu. Semangat belajar ya. Selamat mengerjakan, yang semangat, yang sabar, dan semoga berhasil. Terima kasih.